Hujan turun sejak sore. Bukan hujan deras yang ribut menghantam atap, tapi hujan tipis yang bikin udara dingin dan suasana jadi lebih sunyi dari biasanya. Di dalam gedung 3 lantai itu, suara komputer editing masih menyala. Dengungan kipas CPU terdengar samar. Lampu monitor memantul di dinding gelap. Dan di lantai 2 ada seseorang yang berdiri tepat di depan ruang editing. Tubuhnya tinggi kurus, rambutnya panjang berantakan menutupi wajah. Tangannya menempel di dinding seperti sedang meraba-raba sesuatu. Tapi anehnya, tidak ada seorang pun yang naik ke lantai 2 malam itu. Karena semua karyawan sedang berkumpul di lantai 1. Dan yang paling membuat dingin seluruh tubuh, kamera CCTV tidak merekam sosok itu datang dari tangga manapun. Sosok itu sudah ada di sana sejak layar CCTV dinyalakan. Gedung itu sebenarnya terlihat normal dari luar. Bangunan 3 lantai bekas kantor lama milik perusahaan ekspedisi yang sudah bertahun-tahun kosong. Cat dindingnya sedikit kusam tapi masih bagus. Letaknya di pinggir jalan yang mulai sepi setelah maghrib. Di belakang gedung ada tanah kosong penuh pohon bambu. Kalau malam, angin dari arah bambu sering menimbulkan suara berdicit panjang seperti orang sedang menangis jauh di dalam gelap. Tapi waktu pertama kali tim produksi itu datang melihat lokasi, tidak ada yang terlalu memikirkan soal angker. Karena harga sewanya murah, bangunannya besar, dan cocok untuk kantor produksi YouTube yang sedang berkembang. Owner mereka, seorang pria bernama Bagas, langsung suka dengan gedung itu sejak pertama melihat. Bagas memang tipe orang keras kepala. Orangnya berani, terlalu percaya logika, dan paling tidak suka kalau ada yang bicara soal hantu. Menurutnya, semua tempat bisa dipakai asal ramai dan dipakai kerja. Akhirnya mereka resmi pindah. Jumlah karyawannya cuma 12 orang. 8 pria dan 4 wanita. Mereka bukan sekedar rekan kerja biasa. Karena sejak awal membangun channel YouTube itu, semuanya sudah terbiasa kerja bareng siang malam. Syuting ke lokasi-lokasi jauh, editing sampai subuh, tidur di mobil, makan seadanya di pinggir jalan. Mereka sudah seperti keluarga sendiri. Ada Reza bagian editor, Dimas kameramen utama, Iqbal audio, Tegar lighting, Rian editor kedua, Aldi drone operator, Yoga talent cadangan, Fikri bagian setting properti, lalu 4 perempuan, Nina admin, Lara script writer, Mei bagian desain grafis, dan Siska bagian upload sekaligus media sosial. Hari pertama pindahan, suasana justru terasa menyenangkan. Mereka membersihkan ruangan sambil bercanda. Lantai 1 dipakai untuk ruang kerja utama. Lantai 3 dipakai studio mini dan gudang alat. Sedangkan lantai 2 anehnya memang jarang dipakai. Bukan karena rusak. Ruangan di lantai 2 justru paling luas. Tapi entah kenapa sejak pertama masuk, semua orang merasa tidak nyaman di sana. Udara di lantai 2 lebih dingin. Bau lembabnya lebih terasa. Dan lorongnya terlalu sunyi. Padahal banyak jendela. Di lantai 2 ada 4 ruangan besar. Salah satunya bekas ruang arsip. Pintunya selalu terasa berat waktu dibuka. Di bagian ujung lorong ada toilet tua yang lampunya sering berkedip sendiri. Dan yang paling aneh, suara langkah kaki di lantai 2 sering terdengar lebih jelas daripada lantai lain. Padahal belum ada siapa-siapa di sana. Hari pertama itu gangguan sebenarnya sudah muncul, tapi masih dianggap hal biasa. Menjelang malam, waktu mereka mulai memasang komputer editing, Mei sempat mendengarkan suara kursi bergeser dari lantai 2. Padahal semua sedang di bawah. Awalnya mereka pikir mungkin suara kayu bangunan memuai karena dingin.
Tapi beberapa menit kemudian terdengar suara benda keras jatuh. Sampai semua orang terdiam. Dimas langsung naik memeriksa. Tangga menuju lantai 2 gelap karena sebagian lampu belum dipasang. Setiap langkah terasa menggema. Begitu sampai atas, tidak ada siapa-siapa. Semua ruangan kosong, tapi pintu bekas ruang arsip terbuka sedikit. Padahal sebelumnya tertutup rapat. Dan di lantai depan pintu ada berkas tapak kaki basah. Padahal tidak ada kebocoran, tidak ada air, dan lantainya kering. Dimas masih belum merasa takut waktu itu. Dia cuma berpikir mungkin bekas pekerja renovasi. Tapi malamnya semua mulai berubah. Sekitar jam 10:30 malam, mereka masih membereskan alat. Reza sedang mengetes komputer editing sendirian di lantai 1. Lampu ruangan cuma menyala sebagian. Monitor editing memunculkan cahaya biru samar. Di luar hujan mulai turun lagi. Lalu dari speaker komputer muncul suara perempuan tertawa kecil. Pelan sekali. Reza langsung melepas headset karena dia yakin tidak sedang membuka file apapun. Tapi suara itu muncul lagi. Kini lebih jelas. Tertawa lirih, panjang, dan seperti sangat dekat dengan telinga. Bulu kuduk Reza langsung berdiri. Dia buru-buru memanggil yang lain. Saat semua berkumpul, suara itu hilang. Mereka mulai bercanda supaya suasana tidak tegang. Tapi saat Dimas memeriksa timeline editing, ada satu file video asing muncul di folder project. Padahal belum ada yang memasukkan file apapun. Nama filenya cuma angka acak. Begitu diputar, layarnya hitam, tidak ada gambar. Hanya suara nafas. Lalu terdengar suara seperti kuku menggaruk dinding. Semua langsung saling pandang. Dan tepat setelah suara itu berhenti, terdengar langkah kaki dari lantai 2. Pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Malam pertama di gedung itu, tidak ada satupun yang berani pulang sendiri. Hari-hari berikutnya, gangguan mulai sering terjadi. Awalnya kecil, lampu mati sendiri, file editing hilang, suara orang berjalan di lantai atas. Kadang terdengar suara perempuan menangis dari toilet lantai 2. Kadang terdengar suara benda jatuh tengah malam. Tapi setiap diperiksa tidak pernah ada apa-apa. Yang paling sering terganggu justru editor, karena mereka paling sering lembur. Reza mulai sering melihat bayangan lewat di belakang monitor. Awalnya cuma sepersekian detik, tapi makin lama makin jelas. Kadang seperti ada orang berdiri di belakang kursinya, atau ada pantulan wajah pucat di monitor mati. Dan anehnya, setiap lewat jam 12 malam, komputer editing sering freeze sendiri tepat saat membuka footage tertentu. Footage itu bukan video horor, bukan juga video aneh. Cuma video aktivitas kantor biasa. Tapi setiap timeline sampai menit tertentu, speaker selalu mengeluarkan suara gangguan. Kadang suara ketukan, kadang suara perempuan mendengus, kadang suara seperti orang berbisik sangat dekat. Suatu malam, Reza akhirnya benar-benar ketakutan. Dia sedang editing sendirian sekitar jam 1 pagi. Yang lain sedang makan di depan gedung. Ruangan editing sangat sunyi. Hanya suara hujan dan kipas komputer. Lalu tiba-tiba bau anyir muncul. Tipis, seperti darah bercampur tanah basah. Reza mulai merasa tidak nyaman. Dia menoleh ke belakang. Kosong. Tapi waktu kembali melihat monitor, di layar hitam preview editing terlihat pantulan seseorang berdiri tepat di belakang kursinya. Tubuhnya tinggi, kurus, rambut panjang menutupi muka. Reza langsung membeku, nafasnya terasa berat. Dia tidak berani menoleh. Pantulan itu pun tidak bergerak, hanya berdiri. Reza spontan menjatuhkan kursi dan lari keluar ruangan.
Wajahnya pucat total waktu ditemukan teman-temannya. Malam itu semua pulang bareng, tidak ada yang berani tinggal. Seminggu setelah pindah, mereka merekrut office boy baru. Namanya Pak Darto. Usianya sekitar 50-an. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap, dan sorot matanya seperti orang yang sudah terlalu banyak melihat hal aneh. Pak Darto tinggal tidak jauh dari gedung itu. Awalnya dia jarang bicara, tapi lama-lama dekat dengan semua karyawan, karena hampir setiap malam mereka lembur bareng. Pak Darto sering membuat kopi untuk mereka. Kadang duduk menemani sampai subuh. Dan dari situlah Pak Darto mulai tahu semua gangguan yang terjadi. Suatu malam, waktu semua sedang makan mie instan di lantai 1, Pak Darto tiba-tiba bicara pelan. Kalau bisa, lebih baik jangan terlalu sering naik ke lantai 2 malam-malam. Semua langsung diam. Pak Darto tidak menjelaskan panjang, tapi wajahnya terlihat serius. Katanya, dulu warga sekitar memang jarang mendekati gedung itu setelah malam. Karena sebelum jadi kantor ekspedisi, tempat itu pernah dipakai gudang penyimpanan lama. Dan pernah ada kejadian orang meninggal di dalam sana. Tidak jelas bagaimana ceritanya. Tapi sejak dulu tempat itu memang sering kosong. Owner sebelumnya juga tidak bertahan lama. Waktu cerita itu sampai ke Bagas, dia malah marah. Dia menganggap semua hanya omong kosong warga. Menurutnya, kalau orang sudah takut duluan, apapun akan terlihat mistis. Semua karyawan akhirnya diam, tapi gangguan justru makin parah. Sekarang bukan cuma suara, mereka mulai melihat sosok. Nina pernah melihat perempuan duduk di tangga lantai 2. Diam, kepalanya tertunduk. Rambutnya panjang sampai lantai. Waktu Nina memanggil teman-temannya, sosok itu hilang. Siska pernah mendengar suara orang mengetik keyboard di ruang editing kosong. Padahal komputer mati semua. Yoga pernah melihat pintu toilet lantai 2 terbuka sendiri perlahan. Dan di balik pintu gelap itu, ada tangan pucat memegang sisi pintu dari dalam. Tegar yang terkenal paling berani bahkan pernah mendengar suara orang berlari di atas plafon. Bolak-balik. Padahal gedung itu tidak punya loteng. Ketegangan mulai terasa di kantor. Mereka jadi sering tidur bergerombol. Kalau ada yang ke toilet harus ditemani. Kalau ada yang pulang malam, semua ikut turun. Dan akhirnya mereka membuat satu perjanjian. Kalau ada yang lembur, semua ikut lembur. Tidak boleh ada yang sendirian. Karena kejadian aneh selalu muncul saat seseorang berpisah dari kelompok. Awalnya aturan itu cukup membantu. Mereka mulai merasa lebih aman. Sampai akhirnya kejadian paling mengerikan terjadi. Malam itu mereka baru pulang syuting dari luar kota. Semua capek. Jam sudah hampir 1 malam. Sebagian tidur di sofa kantor, sebagian masih backup footage. Reza mencoba mulai editing kasar. Dan saat itulah listrik tiba-tiba padam. Gedung langsung gelap total. Hanya suara hujan di luar dan suara nafas mereka sendiri. Dimas buru-buru menyalakan senter HP. Cahayanya bergerak pelan menyapu ruangan. Semua masih berkumpul, lengkap. Tapi ada satu sosok berdiri di belakang Nina. Tinggi, pucat, matanya hitam seluruhnya. Dan mulutnya tersenyum terlalu lebar. Dimas langsung membeku. Senter di tangannya gemetar. Sosok itu perlahan mendekat ke Nina. Sampai wajahnya hampir menyentuh rambut Nina. Lalu lampu menyala lagi. Sosok itu hilang. Dimas langsung menarik Nina menjauh sambil gemetar. Semua mulai panik. Malam itu tidak ada yang bisa tidur. Dan sejak malam itu, gangguan berubah menjadi teror nyata. Lantai 2 mulai terdengar sangat aktif setiap malam.
Suara langkah kaki ramai, suara pintu dibanting, suara orang menyeret sesuatu. Kadang terdengar suara perempuan tertawa keras. Kadang seperti ada orang berlari. Suatu malam, bahkan terdengar suara banyak orang bicara bersamaan dari atas. Padahal gedung kosong. Tapi yang paling parah terjadi pada Reza. Editor itu mulai terlihat berubah. Matanya cekung, wajahnya pucat. Dia jadi gampang marah dan sering melamun menatap lantai 2. Suatu malam saat sedang editing, Reza tiba-tiba melempar headset keras ke monitor. Dia berteriak histeris. Katanya ada perempuan duduk di bawah meja editing sambil menatap kakinya sejak 1 jam lalu. Tapi waktu diperiksa tidak ada apa-apa. Reza akhirnya menangis sendiri. Tangannya gemetar. Dan dia mengaku setiap menutup mata selalu melihat wajah perempuan dengan mata hitam penuh darah. Semua mulai sadar ini bukan sekedar gangguan biasa. Pak Darto akhirnya bicara jujur. Katanya memang ada sesuatu di gedung itu. Dan menurut warga lama, pusatnya ada di lantai 2. Tepatnya bekas ruang arsip ujung lorong. Ruangan yang sejak awal terasa paling dingin. Katanya dulu ada perempuan yang meninggal di sana. Tapi ceritanya tidak pernah jelas. Beberapa bilang bunuh diri, beberapa bilang dibunuh. Dan sejak saat itu, tempat itu tak pernah benar-benar kosong. Mendengar itu, semua mulai memikirkan cara pindah kantor. Tapi Bagas tetap menolak. Menurutnya pindah berarti rugi besar. Dia tetap keras kepala, sampai akhirnya semua karyawan benar-benar marah. Karena mereka merasa kondisi mental mereka mulai hancur. Tidur tidak tenang, sering mimpi buruk, dan selalu merasa diawasi. Puncaknya terjadi saat Reza kerasukan. Malam itu hujan sangat deras. Mereka sedang lembur di sana. Tiba-tiba suara ketukan muncul dari lantai 2. Semua langsung diam. Ketukan itu seperti sengaja memanggil. Pak Darto yang sedang membuat kopi tiba-tiba pucat. Lalu suara itu berubah menjadi suara perempuan menangis. Panjang, menyayat, dan terdengar jelas dari tangga. Reza yang sejak tadi diam mendadak berdiri. Matanya kosong. Dia berjalan perlahan menuju tangga. Semua memanggil namanya, tapi dia tidak merespon. Langkahnya terus naik, pelan, seperti orang tidur berjalan. Begitu sampai lantai 2, lampu koridor langsung mati sendiri. Gelap total. Dan dari atas terdengar suara Reza tertawa. Bukan suara normal. Suaranya berat, serak, seperti bercampur suara perempuan. Semua langsung panik. Dimas, Tegar, Aldi, dan Yoga yang paling berani akhirnya naik bersama. Mereka membawa senter. Lorong lantai 2 gelap dan dingin luar biasa. Kabut tipis bahkan terlihat di dekat ujung lorong. Dan di depan ruang arsip, Reza berdiri membelakangi mereka. Kepalanya menunduk. Tangannya menempel di dinding. Tubuhnya bergerak pelan seperti sedang menggeliat. Lalu perlahan dia menoleh. Matanya hitam, mulutnya tersenyum lebar, dan suaranya berubah menjadi seperti perempuan. Serak, patah-patah. Pergi. Senter di tangan Aldi langsung jatuh. Karena di belakang Reza ada sosok perempuan berdiri menempel di punggungnya. Tubuhnya kurus dan matanya melotot hitam penuh darah. Malam itu jadi malam paling kacau. Reza mengamuk, tubuhnya sangat kuat. Butuh 5 orang untuk menahannya. Dan selama kerasukan, dia terus menunjuk ruang arsip. Sambil tertawa dan menangis bersamaan. Setelah berhasil ditenangkan, semua akhirnya sepakat. Mereka harus tahu apa sebenarnya yang ada di gedung itu. Dan mereka harus melawan. Pak Darto akhirnya menghubungi temannya.
seorang pria tua yang dikenal paham hal mistis. Namanya Mbah Wiryo. 2 malam kemudian pria itu datang. Tubuhnya kecil, jalannya lambat. Tapi sejak masuk gedung, wajahnya langsung berubah serius. Dia bahkan belum naik ke lantai 2, tapi sudah bilang kalau penghuni tempat itu bukan satu. Dan yang paling kuat memang berada di ruang arsip. Malam itu semua berkumpul di lantai 1. Lampu sengaja dinyalakan terang, tapi suasana tetap mencekam. Sekitar jam 11 malam, Mbah Wiryo mulai naik ke lantai 2 ditemani beberapa karyawan. Lorong terasa lebih dingin dari biasanya. Udara seperti berat, dan bau anyir mulai muncul. Begitu sampai depan ruang arsip, Mbah Wiryo langsung berhenti. Pintunya tertutup rapat, tapi dari dalam terdengar suara pelan, seperti ada orang menggaruk lantai. Semua merinding. Mbah Wiryo membuka pintu perlahan. Ruangan itu gelap total dan sangat dingin, padahal tidak ada AC. Senter diarahkan ke dalam. Ruangan kosong. Hanya ada lemari besi tua dan beberapa rak kayu rusak. Tapi di pojok ruangan ada bekas lingkaran hitam di lantai, seperti bekas terbakar. Mbah Wiryo langsung bilang disitulah pusatnya. Belum sempat mereka melakukan apapun, suara benturan keras tiba-tiba terdengar dari lorong. Semua menoleh, dan di ujung lorong ada sosok perempuan berdiri. Rambut panjang menutupi muka. Gaun putihnya kotor, penuh bercak hitam. Tubuhnya tidak bergerak. Lalu lampu lorong mati total. Teriakan langsung pecah. Suara langkah kaki berlari terdengar di sekitar mereka. Cepat mengelilingi lorong. Senter bergerak kacau, dan di sela-sela gelap muncul banyak wajah. Pucat, hitam, menatap dari balik pintu. Malam itu mereka semua hampir histeris. Bahkan Mbah Wiryo akhirnya menyuruh mereka segera keluar gedung. Katanya penghuni tempat itu sudah terlalu marah, dan gedung itu memang tidak layak dipakai. Tapi Bagas masih belum percaya penuh. Dia menganggap semua karena sugesti massal. Sampai akhirnya karyawan memaksa Bagas membuktikan sendiri. Kalau memang tidak percaya, tinggal sendirian 1 malam di gedung itu. Awalnya Bagas tertawa. Dia menerima tantangan itu. Dan malam yang mengubah semuanya akhirnya datang. Semua karyawan sengaja pulang lebih awal. Hanya Bagas sendirian di gedung. Dia membawa laptop, kopi, dan speaker kecil. Awalnya dia masih santai, bahkan sempat membuat video untuk membuktikan gedung itu aman. Jam 9 malam masih normal. Jam 10, lampu lantai 2 mulai berkedip sendiri. Bagas tetap cuek. Jam 11, terdengar suara kursi digeser dari atas. Bagas mulai sedikit terganggu, tapi dia tetap naik sambil membawa kamera. Lorong lantai 2 kosong, sunyi, dan sangat dingin. Kamera di tangannya tiba-tiba error. Layar berkedip sendiri, lalu mati. Saat itulah Bagas mendengar suara nafas tepat di belakangnya. Dia langsung menoleh. Kosong. Tapi waktu kembali melihat lorong, ada sosok berdiri di ujung sana. Tinggi, hitam. Bagas mulai merasa takut untuk pertama kalinya. Dia memanggil, tidak ada jawaban. Sosok itu perlahan berjalan mendekat. Langkahnya aneh, patah-patah, dan semakin dekat, wajahnya mulai terlihat. Perempuan, mata hitam, mulut robek sampai pipi. Bagas langsung mundur, tapi dari belakang muncul suara tertawa. Perempuan lain berdiri di belakangnya. Lalu lampu mati. Dan malam itu Bagas melihat semuanya. Banyak sosok berjalan di lorong. Ada yang merangkak di plafon, ada yang berdiri di balik pintu toilet,
Ada yang duduk di tangga sambil menangis. Dan yang paling mengerikan, ruang arsip terbuka sendiri. Di dalam ruangan gelap itu terlihat seorang perempuan tergantung. Tubuhnya goyang pelan, lehernya patah. Matanya terbuka lebar menatap Bagas. Lalu tubuh itu jatuh, berdiri, dan berjalan keluar sambil menyeret lehernya sendiri. Bagas lari turun sambil berteriak. Besok paginya, wajahnya pucat seperti orang sakit. Dia tidak banyak bicara. Dan hari itu juga, dia setuju pindah kantor. Seminggu kemudian, mereka resmi meninggalkan gedung itu. Tidak ada satupun yang merasa sedih. Semua justru lega. Tapi sebelum benar-benar pergi, Pak Darto akhirnya menceritakan semuanya. Dulu, sebelum menjadi kantor ekspedisi, gedung itu memang bekas gedung penyimpanan milik seorang pengusaha. Anaknya pernah ditemukan meninggal gantung diri di ruang arsip lantai 2. Tapi warga percaya perempuan itu sebenarnya dibunuh. Karena sebelum meninggal, dia sering berteriak minta tolong dari dalam gedung. Setelah kematiannya, beberapa pekerja mulai melihat penampakan. Ada yang mendengar suara tangisan perempuan, ada yang melihat sosok tergantung, ada juga yang kerasukan. Dan sejak saat itu tidak ada usaha yang bertahan lama di sana. Semua pindah, semua bangkrut, semua pergi. Gedung itu akhirnya kosong bertahun-tahun. Sampai tim produksi itu datang. Dan setelah mereka pergi, gedung itu kembali kosong lagi, sampai sekarang. Rumput liar di halaman semakin tinggi, cat dindingnya makin kusam. Dan warga sekitar masih bilang, kalau malam tertentu, lampu lantai 2 kadang menyala sendiri. Padahal sudah tidak ada listrik di gedung itu. Kadang juga terdengar suara meja digeser dari dalam, atau suara perempuan menangis dari jendela lantai 2. Dan beberapa pengendara yang lewat tengah malam mengaku pernah melihat ada seseorang berdiri di balik kaca lantai 2. Diam, rambut panjang menutupi wajah, menatap jalan tanpa bergerak, seolah masih menunggu ada orang baru yang datang menempati gedung itu.